Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Windy Diri Salva dari kelas A3 Manajemen dengan NIM akhir 137. Pada kesempatan ini, saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dua pembahasan penting. Yang pertama ada kesenjangan ekonomi dan kebijakan fiskal serta moneter. Yang pertama, mengenai kesenjangan ekonomi di Indonesia. Kesenjangan ekonomi bukan hanya soal perbedaan kaya dan miskin, tapi juga tentang akses terhadap kesempatan. Di Indonesia kita masih melihat ketimpangan antar wilayah, terutama antara Jawa dan luar Jawa. Akses pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur ekonomi yang belum merata menyebabkan masyarakat di daerah tertinggal semakin sulit berkembang. Solusinya bukan hanya bantuan sosial semata, tapi menciptakan sistem yang memberdayakan. Pemerintahan harus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Contohnya, mendorong UMKM di daerah melalui pembiayaan murah, pelatihan digitalisasi, dan memperluas konektivitas internet. Kalau semua daerah punya akses yang sama, maka potensi ekonomi akan tumbuh dari bawah, bukan dari pusat. Kedua, kebijakan fiskal dan moneter yang diterapkan saat ini. Kebijakan fiskal yaitu kebijakan pemerintahan dalam pengelola anggaran negara. Saat ini fokus pada belanja produktif, contohnya seperti pembangunan infrastruktur di daerah terpencil, subsidi pendidikan dan kesehatan, serta program bantuan sosial seperti PKH dan BLT. Tujuannya jelas, mendorong daya beli masyarakat, mengurangi pengangguran, dan membuka akses ekonomi yang lebih luas, terutama bagi masyarakat miskin. Lebih dari itu, fiskal juga diarahkan untuk mendorong sektor strategis seperti pertanian dan UMKM. Dengan insentif pajak dan program pembiayaan murah lewat KUR, ini penting karena UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Kalau mereka tumbuh, maka ekonomi rakyat juga ikut naik. Sementara kebijakan moneter yang diatur oleh Bank Indonesia lebih fokus pada menjaga stabilitas ekonomi makro. Saat ini, BI menahan suku bunga acuan di angka yang relatif rendah untuk mendorong kredit, usaha, dan konsumsi rumah tangga. Selain itu, BI juga aktif melakukan intervensi di pasar falas untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Tujuannya adalah menciptakan kondisi ekonomi yang stabil, inflasi terkendali, nilai tukar stabil, dan masyarakat bisa mempercaya diri untuk belanja, usaha, dan berinvestasi. Jadi, dua kebijakan ini bekerja berdampingan, fiskal mempercepat pertumbuhan dari sisi pemerintahan, dan moneter menjaga kestabilan agar ekonomi tidak goyah. Jadi kesimpulannya, kesenjangan ekonomi hanya bisa diatasi jika kebijakan fiskal dan moneter berjalan seiring, melengkapi, dan berpihak pada rakyat kecil. Sekian penjelasan dari saya, semoga apa yang saya jawab bisa menjadi wawasan dan ilmu bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.